Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Mengikuti petunjuk imam-imam besar. Seyogianya setiap mukmin memelihara kelurusan akidahnya dengan mengikuti petunjuk akidah yang telah disusun oleh salah seorang di antara imam-imam yang telah disepakati keagungan dan kedalaman ilmu mereka. Pada himmatku tidak seorang pun hendak melaksanakan hal tersebut akan menjumpai kumpulan dari berbagai keraguan sebaik yang dapat dijumpainya pada kumpulan akidah Imamul Ghazali radhiyallahu anhu yang diuraikan dalam kitab Al-Ihya. Pasal pertama dari bab Qawaidul Aqaid. Perhatikanlah itu baik-baik. Dan itu apabila masih ingin tambahan, bacalah dalam buku Ihya tersebut dalam Ar-Risalatul Qudusiyah yang diuraikan pada pasal ketiga. Dan jangan hendaknya engkau memasuki ilmu kalam secara amat mendalam. Jangan pula mencoba ikut dalam perdebatan-perdebatan walaupun dengan alasan mencari kepastian dalam ma'rifat tentang hal itu. Bagaimanapun engkau tidak akan meraih ketenangan hati dengan ilmu ini. Sebaiknya apabila engkau ingin memperoleh kepastian dalam hal ma'rifat, mantapkanlah dirimu dengan bersuluk atau melintasi jalan kerohanian melalui ilmu tasawuf dengan cara yang benar, yakni bersungguh-sungguh melaksanakan takwa secara zahir batin, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW serta merenungkan kebesaran isi langit dan bumi. Tujuannya ialah memperdalam kesadaran, memperindah watak kejiwaan serta mengurangi kepekatan hati dengan berbagai latihan yang baik. Demikian pula usaha untuk mengkilapkan cermin kolbu atau hati dengan terus melaksanakan zikir dan pikiran serta berpaling dari segala yang dapat menghalangi pemusatan pikiran demi tercapainya tujuan. Inilah jalan keberhasilan yang apabila menempuhnya engkau akan menemukan apa yang dicari dan meraih segala idaman hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini, di malam Sabtu pertama kita di tahun baru 1446 Hijriah, kembali kita awali dengan kebaikan, dengan kemuliaan, dan kita isi waktu kita dengan menuntut ilmu agama, yang mana kita semua mengetahui siapa orang yang keluar dari rumahnya di dalam menuntut ilmu, maka sungguh dia sedang berada di jalan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Imam Al-Haddad menganjurkan kepada kita untuk berjalan di jalan orang-orang yang mulia, di jalan orang-orang yang selamat. Dari segi akidah, beliau mengatakan bahwasanya bagaimana akidah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang diuraikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin di pasal yang pertama. Ada salah satu tanda ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai dan menyukai segala karya-karya yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
Itu salah satu tanda ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanda ulama akhirah. Begitu. Dan di sini perlu kita ketahui bahwasanya dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad bahwa para salaf terdahulu mereka la yamiluna ila tawaghul fi ilmi tauhid. Mereka tidak pernah cenderung untuk memperdalam dan sampai batasan dalam had al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam mengkaji ilmu tauhid. Memperdalam, memperluas. Wala fi ilmi al-adab. Begitu juga yang mana ilmu yang mengakibatkan mereka tajdibul insan wa tukhrijuhu an dairatil i'tidal. Mereka khawatir ketika memperdalam dan memperluas ilmu tersebut, dikhawatirkan mereka ditarik dan keluar dari batasan-batasan moderat. Al-i'tidal, moderat di dalam tauhid. Dan ini hati-hati. Berapa banyak orang-orang yang keluar dari agama Islam dikarenakan Masya Allah, hati-hati. Wahakala. Dari karena itu beliau di sini mengatakan sebaiknya, kata beliau. Nah, ini yang bagus. Ini yang menarik. Ini yang perlu digarisbawahi. Sebaiknya. Beliau mengatakan di sini sebaiknya, kata beliau, bahwasanya apabila engkau ingin memperoleh kepastian, kalau dalam bahasa Arabnya, walakin in aradta tahaqquqa fil ma'rifah, apabila engkau ingin memperoleh kepastian dalam hal ma'rifat, bukan berarti tidak mempunyai ilmu tauhid, artinya kaji ilmu tauhid sekedarnya. Jangan terlalu memperdalam dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya, ini harus digarisbawahi, pada akhirnya yang mana itu semua mengeluarkan kita dari dairatil i'tidal, mengeluarkan kita dari batasan-batasan moderat. Al-i'tidal, al-wasat, wasatiyah. Nah, gitu. Bahkan di sini disebutkan oleh Imam Haddad sebaiknya dalam kitab Risalatul Mu'anah bahasa, walakin in aradta tahaqquq fil ma'rifah, apabila engkau ingin mendapatkan ma'rifat yang sebenarnya, bagaimana caranya? Dia harus digarisbawahi itu. Sebaiknya apa cara pertama? Mantapkanlah dirimu dengan bersuluk. Mantapkan diri kita dengan bersuluk. Apa itu suluk? Melintasi jalan kerohanian melalui ilmu tasawuf. Dan kemarin sudah kita baca habis risalah Adab Sulukil Murid. Itu semuanya diulang lagi, diulang dengan cara yang benar. Tentu kalau ingin mendapatkan sesuatu yang benar harus dengan cara yang benar. Bagaimana maksudnya? Bersungguh-sungguh melaksanakan taqwa secara zahir dan batin. Itu. Karena taqwa ini adalah merupakan modal utama kita dalam menjalani hidup. Wa man dhayya'at taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Siapa orang yang menyia-nyiakan akan ketakwaan kepada Allah, wa ahmala amraha, dan dia mengabaikan tentang ketakwaan, apa yang dia dapat? Taghashathu fil uqba, dia akan diliputi besok di hari kiamat, di padang mahsyar, di hari akhirat, diliputi dengan apa? Fununun nadamati, berbagai macam penyesalan dan kerugian. Begitu. Taqwallahi allati la yaqbalu ghairaha wa la yarhamu illa ahlaha wa la yuthibu illa 'alaiha. Taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marji'i. Taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala izzun. Apa itu izz? Yaitu adalah kemuliaan. Wa hirzun adalah benteng kita fid dunya wal marji'i, baik di dunia ataupun besok di negeri akhirat. Fiha ghinad darain, di dalam ketakwaan terdapat kekayaan dunia dan akhirat. Fastamsik biha, berpeganglah dengannya. Walzam
dan lazimkan dirimu untuk bertakwa, tanal ma tashtahihi wa tadda'i, engkau akan mendapatkan apa yang kau damba-dambakan dan apa yang kau ingin-inginkan. Kuncinya adalah takwa. Anak muda takwa kepada Allah, yang tua takwa, yang laki takwa, yang perempuan takwa kepada Allah. Sehingga Rasul mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kau berada, jadikan modalmu adalah takwa. Mau sendirian, mau depan orang banyak, mau kita di sana dalam kamar kita atau di luar di halayak ramai, jadikan modalmu adalah takwa. Itu takwa, karena takwa ini adalah merupakan keuntungan dan keberuntungan yang sebenarnya. Dari karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Itu di antara doa beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-huda. Wat tuqa, kemudian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal afaf wal ghina, iffah. Kemudian setelah itu beliau meminta kekayaan kepada Allah, kaya hati maksudnya. Dari karenanya disebutkan walastu aras sa'adata jam'a malin. Saya tidak melihat orang yang beruntung itu orang yang menumpuk harta. Walakin at-taqiyya huwas sa'idu. Yang bertakwalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Wa taqwallahi khairuz zadi dhukhra wa indallahi lil atqal mazidu. Takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal yang kita simpan, dan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, mempelajari, yaitu bersungguh-sungguh melaksanakan takwa secara zahir dan batin. Hati kita harus ada takwa. Bagaimana ketakwaan hati? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sungguh itu bagian dari ketakwaan hati. Itu. Di samping itu mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Itu bagus sebenarnya tafsir dibaca. Tapi yang bagusnya, kemarin ulun ada ketemu sama salah satu pimpinan pondok pesantren. Bilang, apa aja pelajarannya Kiai? Bilang ini sebagainya. Tafsirnya dari mana? Bilangnya tafsirnya dari ini. Kalau boleh memberi masukan Pak Kiai, tafsirnya itu lebih baik diajarkan kepada anak didik dari juz 30. Kalau perlu bukan dari juz 30 lagi, dari Wadduha. Bilang kenapa? Ya, kalau kita dari surah Al-Baqarah, siapa yang membaca surah Al-Baqarah dalam sholat? Tapi kalau dari surah Ad-Duha, itu dibaca Ad-Duha dalam tarawih, At-Takatsur sampai habis. Dalam salat Maghrib Isya yang jahriyah, yang pakai suara, yang dikeraskan suaranya, subuh, Maghrib, Isya dibaca. Dan itu ketika kita ajarkan kepada anak murid kita, dia memahami ketika membacanya Wadduha, dia memahami apa tafsirnya. Wal-laili idza saja, apa asbabun nuzulnya, bilang masuk akal. Itu. Setelah habis atau dari juz 30 baca tuh. Setelah habis itu apalagi yang Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Insan. Itu yang penting. Jadi ketika kita membaca Alhaakumut Takatsur, paham artinya. Hatta zurtumul maqabir. Di majlis-majlis, ya habadha kalau seandainya di sana ada majlis-majlis tafsir Al-Quran, tidak usah dari Wadduha aja. Tadabbar ma'anihi warattilhu khashi'a, kata Imam Al-Haddad. Tadabbar ma'ani,
renungkan maknanya. Warattilhu khashi'a, dan bacalah dengan khusyuk pada Allah. Memahami makna Al-Quran. Kita kadang-kadang ya Allah, ya memang yang namanya baca Al-Quran mau faham atau tidak faham dapat pahala, tapi beda orang yang ngebaca dengan memahami isi maknanya dengan orang yang tidak mengerti apa yang terkandung di dalamnya. Sama kayak orang nonton film. Nonton film, Masya Allah, yang faham meresapi, nangis, Masya Allah, hidup sendiri. Enggak, maksudnya tuh maaf, tidak ada tujuan untuk ini. Mohon maaf kalau ada kesamaan dari pemeran ini, cuma hanya fiktif biasa. Langsung cangang keigal, lalu rasa disalahkan aja lalu. Kan kalau orang nonton film kalau paham mengerti, Masya Allah, umpama film apa itu kada paham juga lah, pokoknya film-film lah kalau paham, Masya Allah, mengerti, meresapi, apalagi alur ceritanya sama dengan kehidupan yang kita jalani. Masya Allah, ini langsung iya, langsung Masya Allah, diputer berapa kali tidak pernah bosan. Kenapa? Paham, apalagi sama alur ceritanya dengan kehidupan yang kita jalani. Beda dengan orang yang tidak paham. Apa ini aja, apa ini, kada paham. Tapi kalau orang yang paham, netes air mata. Ini luar biasa filmnya, seakan-akan menggambarkan kehidupan yang saya jalani. Jadi kaspol jangan pian tahu kehidupan ulun. Batu gen menangis. Batu aja menangis kayak apa? Untung ulun kada tahu. Itu benar. Merenungkan, kemudian lagi sabda-sabda Nabi Muhammad. Banyak sudah hadis-hadis, kita pengajian ada yang baru nih di malam Kamis di Masjid Nurul Ibadah Mahat Kasan Gatot Subroto. Hadis disuruh sama Habib Umar, Riyadhus Shalihin, buka di sana. Suruh hadis-hadis perlu. Itu dulu menghafal hadis Riyadhus Shalihin karena itu ya Allah dihafal, Quran dihafal, itu hadis dihafal, Masya Allah. Habis dah tahun kawanan kayak kada kenal lagi dah, gini kita hadis lagi an fulan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, baca sampai ada yang ngigaunya baca hadis. Wah, kita ngigaunya nyebut kecubung. Wah, ini Masya Allah. Nah, tahu juga kan anak-anak ini apa? Nah, nyaka tahu orang kadenya rami sorongon. Itulah kuitanlah dijaga anak, diperhatikan. Bujuran tuh ada begayaan. Anak pian biar sudah dewasa lihat handphonenya, kalau berkunci buka kuncinya, suruh buka, anak buka ambil HP-nya, jangan lagi diberikan HP. Bujuran. Wah, ini kenanakan bah. Ada kayak kenanakan bahari. Ini pang tuha-tuha sudah. Anakan wah ini bah pian la ilaha illallah. Tuh harus dikontrol, kasihan. Apalagi sudah pindah tertawa sorongonon. Oh, tertawa sorongonon, tertawa orang kada tertawanya tertawa sorongonon. Nah, ini perlu dicurigai. Tang mana kam? Ini paget tali kopleng ini orang nenek. Nah, hati-hati. Bujuran tuh biar sudah gonol, tetap buka kuncinya napa di dalam situ. Melihat napa kam? Becetan lawan siapa kam? Ya, apa nih kan konsumsi nenek? Kayak rambutan nenek. Ya Allah, apa tadi namanya? Apanya? Apa tadi? Hendak juga kamar saya. Nah itu. Kemudian, nah itu sabda-sabda Nabi Muhammad. Kalau di Sabilal kan hadis arba'in. Kalau di malam Kamis Riyadhus Shalihin. Baru malam Kamis ini kemarin baru mukaddimah kita baca Riyadhus Shalihin. Nah, itu sebaik-baik perkataan setelah Al-Qur'an, sebaik-baik kalam ba'dal Al-Qur'an, yaitu hadis Nabi Muhammad yang kita dengar supaya paham apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Hadis. Kemudian lagi diantaranya bagaimana cara menempuh suluk yang benar, yaitu dengan merenungkan kebesaran
isi langit dan bumi. Ya Allah, ma khalaqta hadza batila wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Lihat pergantian langit, pergantian hari dan apa namanya minggu, bulan, tahun, siang, malam begitu. Kemudian semuanya itu adalah tujuannya ialah memperdalam kesadaran, memperindah watak kejiwaan serta mengurangi kepekatan hati dengan berbagai latihan yang baik. Demikian pula usaha mengkilapkan cermin hati dengan terus melaksanakan zikir. Ada zikir mampu kuhlul basir. Zikir menjadikan hati terang dan pikiran serta berpaling dari segala yang dapat menghalangi pemusatan pikiran demi tercapainya tujuan. Inilah jalan keberhasilan yang apabila menempuhnya engkau akan menemukan apa yang dicari dan meraih segala idaman hati. Nah, itu ya suluk orang lah. Nah, makanya limbah ini kayaknya hanya masalah melaksanakan kewajiban. Ayo baca bismillah. Kaum sufi dengan penuh kesabaran berjuang memerangi nafsu mereka sendiri. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan riyadhah atau latihan-latihan kejiwaan terhadapnya serta memutusnya dari berbagai adat kebiasaan. Makanya dalam manakib saya sama Pak, meninggalkan adat bahkan dari nang halal sekalipun ya itu kalau itu riyadhah orang tuh latihan orang mun sorong kukut tarus ada tahu kada beriyadhahan. Mun kita riyadhahnya menjaga kesehatan luar aja, lari pagi, ya kah? Supaya bepaluh keringatan terbakar apa jar kalori, begantung supaya panjang awak. Apa ngarannya apa nih? Apa itu? Supaya mah ada kisah dahulu leh kadada nang istilah nang dahulu na hendak mandi mencibok banyu kabatang. Nah itu jana olahraganya mencibok banyu kabatang 2 ember. Apalagi nang hanyar kawin supan mencibok mencibok bahari lah. Orang bahari mah dasar ini pangoler WC dalam kamar bemasak koler tinggal picik aja lagi datang. Ya Allah hendak nang apa aja sampai jam berapa aja ada nang melayani macam-macam menurang bahari hendak bemasak betiup hirang hidung bahari itu ini mah riyadhah kita, latihan kita hanya di sana sehat jasmani tapi rohaninya. Nah ini buhan nang rohani nih nang riyadhahnya nang seman tadi itu meninggalkan dari adat ya kah bahkan dari halal nang sekalipun mereka kurangi demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kesehatan rohaninya. Nah itu mereka itu memutuskan dari berbagai adat tuh ya kebiasaan kayak makan dikurangi nang asalnya 3 kali jadi 2. Ini kada aslinya 3 jadi 5. Nah ini menambahin namanya lain riyadhah neta. Ayo terus. Semata-mata karena menyadari hal itu merupakan keharusan yang tidak terelakkan demi mencapai kesempurnaan ma'rifat. Sedangkan kesempurnaan ma'rifat merupakan keharusan demi meraih maqamul ubudiyah atau kedudukan pengabdian yang merupakan tujuan kaum arifin dan idaman kaum muhakkik. Semoga ridha Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan atas mereka semuanya. Nah, hati orang nang bujur-bujur ma'rifat inya tahu kedudukan inya di mana. Itu kalau tadi teh namanya bacaannya tah. Bacaannya kayak itu orang nang bujur-bujur dasar bujur-bujur menggapai ilmu ma'rifat maka inya tahu kedudukan dirinya. Nah disinilah man arafa nafsah arafa rabbah. Nah sudah sampai di ma'rifat nah kayak apa caranya? Iya tentu mulai nang di atas tadi itu nah
nang sebaiknya jersidin itu nang kini takwa zahir batin. Lalu kena dengan takwa itu nah batarang cahayanya sampai kenanya dapat ma'rifat. Mun sudah tahu ma'rifat lalu paham siapa seorang ini, iya nang maqamul ubudiyah tadi itu, makom penghambaan, duduk di kedudukan hamba, jangan kursi bos diduduki. Sangiti bos tempeleng sidin bener interview seorang nang interview seorang karyawan juga interview orang tempeleng orang bener jangan. Seorang ini karyawan juga, bos karyawan udah mau disamakan bos lawan karyawan. Bibi pencok udah mau pencok jadi bibi jadi pencok. Itu jar almarhum Mbah Guru Bahri dulu waktu Senayan Ahad lawan Kamis. Nah di sini kalau wa ala kamalil ma'rifah bahasanya gitu, wa ala kamalil ma'rifah, dan tergantung kesempurnaan ma'rifah, tawaggaf at-tahaqquq bimagamil ubudiyah. Semakin hebat ma'rifatnya semakin mantap dia duduk di kehambaan. Nah tuh dan itu adalah merupakan bughyatul arifin. Bughyatul arifin adalah tujuan. Bughyah itu tujuan kaum arifin, wa umniyatul muhaqqiqin, dan idaman orang-orang yang ingin mendapatkan. Tapi pang tadi juga riyadhahnya nang kayak apa, suluknya nang kayak apa, orang ninggalakan nang halal sekalipun. Kita ini melihat orang nang sudah suksesnya aja nang kayak apa suluknya kalau tapi dilihat. Bidayah sidin tuh nang kayak apa, di permulaan sidin tuh nang kayak apa, meninggalkan gini macam-macam. Bahkan kayak manakib Abah Guru Sumpul minta kalau waktu suluk di hutan, waktu riyadhah daun besurung, batu-batu besurung. Nah gak ada. Kenapa? Karena ini berataan ghairullah. Nah nang dituju adalah Allah, nang ini ghairullah. Nah ini berataan masih betitik. Umhu nuqtatal ghain saral ain. Hapuslah titik nang ada di ghain maka akan menjadi nampak ain. Nah ini lain, ini berataan ghairullah, ini lain Allah berataan. Datang harta ini lain, itu tujuannya, ini ghairullah lain kalau lain sama aja, cuma ada lainnya aja, nyebut hilalat. Nah itu muhnya Guru Bahji itu biasanya kayak itu. Maka ada pinandu aja orangnya benar betah hilalat di sini, orangnya maka ada pinandu ujar. Namun orang nonton tawaan kada paham, padahal orang pendernya ke sana bukahnya. Orang tahu tawa aja. Nah, ada pahamnya, tapi syukur juga pulang tertawa daripada orang tertawaan seorang merangut pulang. Orang tertawa seorang merangut, orang berdiaman seorang tertawa. Ini korban kecubung berarti namanya. Nah mintu toh. Nah mudah-mudahan kita kawa duduk suatu saat di makom kehambaan. Nah ini kita nih karena ya laulal marad wal maut, jakanya kada ada penyakit lawan kematian. Bah manusia ini bilang kayak ini perjalanan sombong, tapi adanya penyakit sadar hamba pengaku nenek. Umati juga kalinya hamba pengaku nenek. Kehendak kada kabul, kehendak tahun 1445 sudah kawan bes dah apanya tambahi pulang lah. Masya Allah kehendak pian eta dahan kabul hajat ya Allah, amin ya khair. Baca setelahnya, apa pulang setelahnya coba lihat ya. Judulnya kenapa? Melaksanakan yang fardu dan menjauhi yang haram. Nah ini dalam suluk nenek juga melaksanakan fardu, menjauhi yang haram. Nah tagwa juga neta. Nanti susunannya sih bagus mana menyusun gitu. Nah han Imam Haddad kada melihat Jasidin Pak Haji Kapsulai, ada melihat. Nah cuma ainul basirah nang menceronong Jawa Guru Bahari, menceronong nang aja Jasidin menceronong. Nah kada melihat aja
Ada nang meterat sidin di ujung sana. Napan itu aja Habib napan itu wali nang apa itu nang kada melihat neto. Diam sidin waktu diputar kopi. Dan di tarim itu kan biasanya kalau duduk kasih putar kopi. Itu aja sidin nang di muka lawang jangan diminum lo kopi. Ada lalat gugur tuh di gelas. Langsung astagfirullahaladzim, aku meterat orang sekalinya. Ya Allah, kita tuh melihat orang segi-segi zahirnya aja. Jangan lihat orang dari segi zahirnya. Bujur aja zahirnya kena cangang pulang lah itu kenapa? Cuma kita kada tahu Bang, dalamnya nang luar biasa. Zahir nih, karena zahir ini siapa aja bisa mengemas. Siapa aja bisa mengemas. Bapak kaya nang kayak ini siapa aja bisa. Bujuran tuh, kawa dikemas nang kayak ini kawa dikemas. Kawa dikemas beratan. Tapi masalahnya, masalah hati ini kadang kalau dia apa-apai. Itu udah sebujur peluri Allah, perjuangan yang sangat luar biasa sampai nang terbuka jadinya pun orang. Wahyun ba'da Rasulillah, apakah ada wahyu setelah Rasulullah? Lakin firasatul mu'min, ittaqu firasatul mu'min, takuti firasatnya orang beriman. Kenapa? Dia melihat dengan cahaya Allah. Jadi iya nang rasa kena tembak terus sih lawan sidin tu aja. Kasap kasih din tu aja. Tahu kasih din tu aja. Nah. Bismillah. Apa sidin? Hendaknya engkau wahai saudaraku selalu mengerjakan segala yang difardukan, menjauhi dari yang diharamkan serta memperbanyak nawafil, salat-salat sunnah. Nah, ngitukin dulu, belikan aja dah, gawin yang ini. Bujuran. Mengini gina. Wa alaika bi ada'il faraid wajtinabil maharim wal iktsar minan nawafil. Nah, kayak apa menggawinya? Tuh baca lagi kayak apa menggawinya? Apabila engkau melakukan yang demikian itu secara ikhlas semata-mata demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, engkau akan meraih kedudukan yang amat dekat kepadanya dan diselubungi dengan pakaian mahabbah, sehingga dengannya segala gerak dan diam engkau hanya demi Allah dan dengannya semata-mata lillah wa billah. Itulah pakaian wilayah, kekariban ilahi, bahkan pakaian khilafah, perwakilan ilahi. Nah itu sudah sampai ke situ kan? Ini kan dipakai pariannya. Apa tadi jar? Ada il faraid wajtinabil maharim wal iktsar minan nawafil. Kerjakan nang wajib, tinggalkan nang haram, nang sunnah dibanyaki. Apa mun menggawi nang itu? Nah jasidin in fa'alta dzalika mukhlishan liwajhillahil karim, apabila engkau melakukannya itu secara ikhlas. Satu, kada ada untingan yang lain. Apalagi jabah guru bahari, wah mintuha di belakang Allahu akbar. Nah, kalau aja Fatihah timbul bagus bacaan, apa ada untingan di belakang, mukhlishan. Ghayatul ikhlas, puncak dari keikhlasan, kada peduli dengan pujian dengan hinaan, kada peduli mau orang memuji mau orang menghina, kada apa-apa. Itu puncak ikhlas tuh. Nah itu satu darilah ikhlas. Kemudian pulang tujuannya apa tadi itu? Yaitu liwajhillahil karim, yaitu untuk meraih ridha Allah. Dua aja, gawi nang wajib, tinggalkan nang haram, gawi nang sunnah dengan ikhlas mengharap ridha Allah. Apa nang kita dapat? Ujar sidin, hasalta ala ghayatil qurb min Allah. Engkau akan mendapatkan, akan meraih kedudukan yang al-ghurub, amat dekat di sisi Allah. Jadi orang nang parak nenek, jadi orang dalam nenek. Al-ghurub min Allah, bukan hanya itu aja, wa khuli'at alaika khil'atal mahabbah, dan engkau akan dipakaikan dengan pakaian mahabbah. Oh ini pakaian mahabbah dipakaikan orang nang ini, yang mana allati tasiru indaha jami'u harakatik wa sakanatik lillah wa billah, berataan gerak-gerik kita lillah billah, lillah billah, lillah billah, karena Allah dengan pertolongan Allah, karena Allah dengan pertolongan Allah. Itu aja lah kita. Nang mana pakaian mahabbah ini adalah khil'atul wilayah, pakaian orang wali. Tadi kisahnya tadi dengan menggawi nang wajib, meninggalkan nang haram, memperbanyak nang
sunnah. Jadinya kita diberikan sebuah maqam al-ghurub, dekat dengan Allah, dan diberikan pakaian mahabbah, yang mana pakaiannya itu adalah pakaian orang wali. Sekarang kenapa banyak orang yang mengaku wali tapi kada sembahyang? Maka pakaian wali, oh itu guru eta karena walinya kada berpakaian, ujar. Makanya kita kadang bingung, kadang-kadang kewalian tuh diobral, ini wali, menyemennya. Oh kadang seber ngobrol wali bang, kadang gampangannya nanti. Orang nang sunnah aja jangan nang masuk ke hammam aja orang tahu sunnahnya. Nah, betutup kepala, masuk hammam betutup kepala, harus kabakupiah kada. Pokoknya asal kepala tertutup, behelem bisa juga. Kalau ay hendak behelem, kenapa tak tahu orang bujuran juga? Kalau ay paranya asal tertutup aja pakai anduk. Nah makanya orang bahari lihati ke jamban dulu karena kalau WC di dalam di jamban aja. Nah pakai anduk atau betangguy. Salam gue ini nah. Orang bahari tah masuk ke hammam pakai sandal. Tuh sunnah berataan tuh jangan pernah kita remehkan. Orang wa ini khil'atul mahabbah wa hiya khil'atul wilayah wa khil'atul khilafah. Ini kada gampangan orang wilayah mah bah orang wali itu kadanya nang rancak timbul di TV bang ada biasa juga orang ngaran aja betunduk teguring kalinya sih. Nah kararanayan kalau ranai itu jete Allah ayo kan khilatul wagad asyar ayo. Kepada kedudukan dan keadaan seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis qudsi, innallaha ta'ala qala ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma iftaradtu alaih wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa ini ista'adzani la u'izannah wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi nafsi abdil mu'mini yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atahu wa la budda lahu minhu. Baca artinya setelahnya, baca bismillah. 9:30 10. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan hambaku kepadaku yang lebih kusukai daripada pelaksanaan segala yang kufardukan atas dirinya. Dan setelah itu manakala itu yang pertama dulu. Ini dengari bujur-bujur nang menyaksikan acara ini juga. Ma tagarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan hambaku kepadaku yang lebih aku sukai, yang lebih aku cintai daripada melaksanakan segala yang aku fardukan atas dirinya. Artinya nang wajib didahuluakan. Makanya jarulun rancak bedakan antara faridah dengan fadilah, kewajiban dan keistimewaan. Mencintai orang soleh keistimewaan, kewajiban kita apa? Mengikuti mereka. Ziarah ke situ kemari, jangan salah tangkap nah. Bukan ulun melarang ziarah kada, tapi kada bersembahyangan. Nah, ini nang luput tok. Nah, kayak apa lagi sudah. Contoh malam Jumat ziarah ke berapa makom ziarah. Subuh Jumat jam 7. Nah pakai ini kini apa bujur-bujur. Kada ulun ini membawa pian berpikir aja kira-kira toh pian nang jawab nah lain ulun nang menjawab. Ini kan ada fadilah,
ada faridah, ada keistimewaan, ada kewajiban. Tadi sudah mendengar berataan nang mengatakan nih haditsil qudsi, Allah nang mengatakan kadada sesuatu nang dapat mendekatkan hambaku kepadaku yang lebih aku sukai melebihi daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Paham sudah di sini kita? Paham. Nah, sekarang mulai jam 9 ziarah makam ini, wali ini, wali ini, wali ini, jam 2, setengah 3 sampai rumah, guring jam 7 bangun. Kira-kira bujur kah, salah kah? Nah, kedua ini menjawab buhan pian kadang ziarah nih. Kira-kira tuh bujur kah, luput kah? Sekali lagi nah, ngomong kadang menjawab belikan kita. Hah? Bujur kah, luput kah? Apalagi maaf bibinian ziarah tengah malam, laki hahar kehiga. Bentar ya, kesini pulang kesini jalan hahar kadeda hilang kadeda nah. Mana bini tulak mulai sebelum subuh jam 4 tulak sudah kada bepadahan. Uma laki kada diurusi, anak disarahakan ke laki kada dimasakakan, ditapasakan baju kada, mah aja laki nasib kayak ini. Iya nang laki daftarakan bini sekolah ke pondok pesantren ya gitu jadinya tuh. Ziarah gurejer ibu jur mahajaib yang ziarah wali melayani laki nina. Pian hendak kemana-mana bepadah lawan laki itu wajib. Pian tolak ke sana, kada bepadah lawan laki. Siapa? Ziarah 5 makom. Kan kayak itu kalau guru aja paling dikit nang kita dapat menziarah tuh dosa diampuni. Atau kita dapat kedudukan makom wali ning itu. Bujur kam subuh jam berapa? Kurang subuhnya subuh Jumat pulang. Hajjul masakin, hajinya orang miskin sembahyang Jumat subuh berjamaah, sembahyang subuh Jumat berjamaah, sembahyang subuh di hari Jumat berjamaah, hajjul masakin. Nah, bah jasidin tuh jah kadang boleh akan ziarah. Nah, menatak tuh kayak itu pang yang alihai mun orang sudah kada ketujuh lawan sorong tuh macam-macam. Napa aja dicari-carinya bapadah aja kada ketujuh udah udah. Yang alih mun orang kada ketujuh dicari-carinya benar. Apa aja dicarinya. Sorong takurihingin salah. Han, takurihingnya salah apalagi merangut. Jadi kayak apa guru aja kuncinya 5 huruf aja. Sabar. Nah, itu aja lagi sudah. Sabar aja lagi dah. Sabar aja. Berapa tahun dah? Sabar. Maksudnya berapa tahun dimuari orang sudah kayak itu nah sabar. Ngapa? Nah, ini kan fakta. Harus kita sampaikan. Tapi dah itu jarnya ada jah di sana membolehkan ujar. Harusnya adalah dipadahi pian bu sudah bijin lawan laki lah. Pun sudah bijin jar. Oh iyalah dapat SK-nya sudahlah. Enggak dapat SK-nya nah tanda tangan laki ulun hatinya. Ada apa-apa ulun disangui sidin pulang dia. Nang sekung pang pulang sama ayahku ya juga aja acilnya. Buju-buju kasihan laki di rumah kada suah mawarong mbah kada dia makan pagi paksa mawarong nah jurang kenapa no pian jadi mawarong ya menjasidin biniku timbul basolehah bedudi jadinya kena aku hendak daftaran ke pondok pesantren aja sudah jasidin kayak ini mbah laki ini nah kapangajian ngin bebinai mun laki pernya kada diizinakan jangan dipaksakan. Jangan aja laki di rumah aja anak aja suruh. Nah paham aja tuh sudah. Paham lah. Jernang bini abahnya ulun ke majelis lah. Jangan anak aja suruh. Paham tuh sudah. Paham enggak? Ini kan sudah. Anak aja suruh jen. Nah paham dah mengerti. Ini kada madu anu guru aja laki ulun tuh papian ya bilang 2 kali lon Firaun bilang
jurang kenapa pian manangati ulun ke majelis ini dan sebagainya. Nah pian ibu ay biar inya bersepupu 3 kali kan kada apa ay ada pian umpati apa jar laki pian kada ulah anak menuntut ilmu ulah anak bedadang ajuan nang kayak orang amun pian kada kawa buka live streamingnya ngalih live streaming bapak dah aja anak berjalan ranai. Ini pian laki ini menyuruh kadusa jangan turun salangkah batis jangan turun. Gonol benar kalau guru aja pahala di pengajian nang kayak apa namanya berapa ribu sembahyang bujur cuman ini kewajiban taat lawan laki. Mungkin berdosa lain pian laki pian sudah kada melajari kada menyuruh pian pulang ulah lakian pian sudah kada melajari lawan bini jangan manangati bini hendak belajar nah pulang. Nah jadi karena beda dua nih hantu pakan nah beda dua pian lelakiannya sudah kada bisa malah jadi bini jangan sampai menangati bini melarang bini hendak bedadangar bini pulang diberi izin leh laki bedadangar jangan pindah belalah ke situ kamari. Pengajian di Raudah ini setengah 10 tuntung setengah 12 nya naik rumah ini kamu aduh camoh hah itu bang di kapsul bayari nah lo mau nah pulang nah jadi bini ini ketika diberi kesempatan gunakan dengan apa namanya dengan sewajarnya dan semestinya laki ini pulang kada mengekang benar kam aku sudah kada kau melajari aja kam berdengar kada baik lawan piannya lakian binian juga situ anu abahnya majlis ya kah aja aku barangnya di luar bil berokok barangnya aja nah iyo jadi berdengar ada juga nang didengar-dengar nah itu bang kebanyakannya pak orang baamal kada didasari dengan ilmu ya kayak ini jadinya ditolak situ kemari mulai jam 4 subuh tulak sudah jam 12 malam hanya datang. Oh mak ini jakanya tulak bapak sawat sampai ke Madinah sudah pian bujurannya aja. Oh mak bilang situ kamari juhur asar maghrib isya di mana lah kita tebengkalai. Iya jadinya laki ini timbulna rambang. Lalu laki ini timbul nang nah benar aja tahu sih doh. Aduh, setengah 10 sudah nah. Mengantuk mata sudah. Terus dikit lagi. Dan setelah itu manakala hambaku terus-menerus mendekatiku dengan mengerjakan nawafil, niscaya aku akan mencintainya. Nah, limbah itu hanya nawafil. Tuntung nang wajib hanya nang sunnah. Dengan nang sunnah dapatlah makom mahabbah, khilatul mahabbah. Nah, mun hendak parak iya nang wajib, amun hendak dicintai pakai nang sunnah. Cuma nang sunnah ini nang wajib dulu nang di nah itu baca setelahnya yang mana sampai sini tuntung. Maka apabila aku telah mencintainya jadilah Nah, aku apa mun sudah dicintai Allah apabila aku telah mencintainya terus jadilah aku pendengarannya yang dengan itu ia mendengar, penglihatannya yang dengan itu ia melihat, tangannya yang dengan itu ia memukul, dan kakinya yang dengan itu ia berjalan. Apabila ia memohon kepadaku, niscaya aku akan kuberi. Apabila ia berlindung kepadaku, niscaya akan kulindungi. Dan tidaklah aku merasa pada sesuatu seperti kebimbanganku pada kewafatan seorang hambaku yang mukmin yang merasa berat menerima kematian, sementara aku ingin melakukan sesuatu yang tidak disukainya, padahal kematian adalah sesuatu yang pasti. nah ini kenapa kita jadi datang udah Tuan Guru minta doa iya nang kayak ini sidin mun berdoa kabul mun saurang ini kada Tuhan tuh kadang kayak presiden nang harus pakai ini protokol dan sebagainya harus bujur cuma kita tahu lawan prosedur mana nang orang dalam injek Tuhan tuh ada presiden pokoknya ud'uni astajib lakum bujur mana nang wabtagu ilaihil wasilah nah, itu kalau siapa nama dakan Tuhan tuh pernah kayak presiden kada nama dakan Tuhan kayak presiden kada harus nang prosedur harus nang pakai wasilah ini dan sebagainya perantara orang dalam bujur tapi nina
La in sa'alani amunang orang dicintai ini nama minta. Bah iya nang kita ya Rob bijahi habibika. No nang disurung siapa? No wasilatul uzma, siapa wasilah nang terbesar? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya nang disurung sidin. Amun sidin sudah nang disurung Allah hari kiamatna di padang mahsyar murkanya kada pernah sebelumnya murka nang kayak itu. Adam menjaga dewani, biar Nabi Adam, Nabi nang paling aku dewani jadi Nabi Adam. Allah murka, kada pernah murka nang kayak ini murkanya. Pian Idris ngijinnya udah wani ada menjaga dewani lagi aku nah sampai ke Isa jadi Isa sebuting aja lagi nih pemungkasnya siapa tuh Muhammad tuh aja lagi nang kawa lalu Nabi Muhammad sujud sujud Nabi Muhammad lalu melihat sujud ya Muhammad irfa ra'sak waduh Muhammad angkat kepala ikam angkat wasal tu'ta apa yang kau inginkan akan aku beri wasfa' tu syafa' apapun ikam diberikan izin untuk memberikan syafaat. Oh ini orang yang paling dicintai. Oh kada kawal hendak bepander situlah. Bepander nang apa bepander? Yauma idzin la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق nah kalau ada kau pandaran kada nama pandarannya pang ya kita itu pang lihai nah amunnya meminta ubari amunnya minta perlindungan ku berikan artinya ada hamba-hamba yang khusus beuntungai mintu toh dan ada manfaatnya ya Allah dan kita rajin menggawi nang sunane tahun baru ini ayo ha tunggali kita nuna ulun anuakan lah mulai malam ini jangan nang belum bawitir dulu biasakan bawitir bah itu pulang bangun kena 4:30 bah yang tahajud taubat kah hajat kah ada masih waktu baca Quran Quran kada sempat baca Quran ya sudah tunda baca Qurannya karena qobliyah subuh pulang 2 rakaat subuh pulang limbah subuh kada ada ba'diyah subuh kalau epin sembahyang ba'diyah subuh kada ada qobliyah subuh aja ada sanggup dah duit dah bersedekah lu coba ada 2.000 jagin dulu embahnya itu pulang berwirid coba bang baca Yasin Wirdul Latif dah duduk mahadang israk nah, baca tasbih salawat aja kan harusnya 1.000 gin tak kajut jadi wali kena 1.000 tuh 100 jegin dulu nah jangan langsung ente jadi dulu sedekah dikit bayang dua rakaat jegin dulu harusnya langsung 8 oh pindah tak kajut jadi wali tadi nambah itu pegawai lagi sudah kayak orang juga nah pegawai niat bagus karena sebelum zuhur istirahat dah qobliyah zuhur 2 rakaat bayang zuhur 4 rakaat ba'diyah zuhur 2 rakaat tuntung karena pulang asar qobliyah asar 2 rakaat karena maghrib pulang maghrib baca Yasin pulang karena sembahyang 2 rakaat kenapa kada 6 aja ini hanyar orang hanyar karena aku digasut bagamatan aja dulu 2 mbah itu kena pulang Yasin dibaca Al-Muluk dibaca kena qobliyah mintu terus coba dulu nang wajib digawi nang sunah dikerjakan anu pangguru jamun ziarah itu nang wajib digawi aja ulun kada madahkan kada boleh mun pian menggawi nang wajib aja silahkan nang kami kesahakan nenek orang nang mengutamakan fadilah tatinggalakan faridah itu nang kami bicarakan jadi kayak itu bang kayak itu nah aja mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya mudahan kita panjang umur.